Halo guys, di depan gua ada Samsung Galaxy A52s. Ini handphone yang paling banyak kayaknya masuk DM ya. Paling banyak yang nanya masih ada atau enggak, harganya sekarang berapa. Padahal ini umurnya udah 1,5 tahun ya, kurang lebih ya. Dia launching di September 2021. Sekarang udah mau 2023. Ini masih banyak banget yang nyari, walaupun udah ada penerusnya. Ada di A53, A73, dan lain-lain. Kira-kira masih worth it nggak sih nih handphone di tahun 2022? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas layarnya dulu. Di sini layarnya udah pakai Super AMOLED yang pastinya tajam banget, khas banget Samsung. Kalau kalian yang udah biasa pakai Samsung, kalian pasti tahu deh gimana nyamannya pakai AMOLED-nya Samsung. Mau itu dipakai sosmed, main game, dan lain-lain. Untuk kalian yang juga suka nonton drakor dan lain-lain, ini juga enak banget. Layarnya bener-bener manjain mata. Apalagi kalau misalkan kita ke setting, di sini kita ada yang namanya mode baca atau mode gelap. Jadi kalau misalkan kita mau malam-malam, kita buka handphone, dia tetap nyaman di mata. Nih, kayak gini. Nah, itu tadi untuk layar ya. Oh iya, ini juga layarnya udah 120 Hz ya. Balik lagi, kalau misalkan kalian mau pakai main game atau sosmed, ini nyaman banget karena ini smooth banget 120 Hz-nya. Kalau misalkan kita lihat di atasnya, ini punch hole ya, dia bukan poni-ponian. Jadi dan punch hole juga di sini gue suka banget karena dia benar-benar imut banget. Jadi kayak titik doang gitu, jadi dia nggak lebar-lebar banget kayak di handphone-handphone lain. Lanjut kita bahas fisiknya aja. Kalau kita ke kiri, di sini kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apaan. Kalau kita ke bawah, di sini ada lubang speaker yang udah stereo, jadi suaranya mantep banget untuk keluaran suaranya. Nanti kita tes. Ini port USB-nya Type C ya, cuman ini ketutup karena lagi dipakai sambil ngecas. Nah ini yang gue suka, yang mungkin banyak dicari orang ya, yang hilang di seri-seri Samsung terbaru, yaitu lubang jack 3,5 mm. Karena biar bagaimanapun ya, kayaknya headset kabel itu masih dibutuhkan banget deh. Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau menurut gue pribadi sih mungkin karena keluaran suaranya tuh lebih masuk kali ya, delay, karena dia ada penghantar kabelnya dibandingkan dengan pakai TWS. Kalau misalkan kita ke sebelah kanan, di sini ada tombol power, volume up untuk gedein suara dan volume down untuk ngecilin suara. Kalau kita ke atas, di sini ada sensor dan tempat masukin SIM card. Nah, untuk SIM cardnya ini dia masih bisa ditambah memori ya. Jadi yang gue pegang ini kan RAM 8 internal 256. Jadi kalau misalkan kalian kurang, kalian suka pub, foto-foto, nyimpen video, ya biar pub dari pasangan kalian gak kehapus, kalian bisa tambah di memori tambahan. Karena dia tersedia ya untuk slot micro SD-nya. Next, kita ke bagian prosesor. Prosesornya ini Snapdragon 778 yang kayaknya masih jadi favorit ya. Walaupun sudah ada prosesor seri 7 terbaru yang 7 Gen 1, tapi untuk 778 tuh masih jadi favorit. Karena katanya sih adem ya, terkenal adem. Dan emang gue ngerasain juga sih. Untuk main-main kayak Mobile Legend, PUBG, bahkan Genshin Impact pun masih lumayan mulus dipakai di handphone ini. Ya kalau untuk panas sih panas-panas wajar sih, dan panas biasa tuh berasanya di sini nih, samping-samping dekat-dekat kamera ini berasa anget sih, dia nggak panas. Ah itu dia sih enaknya bahan plastik kayak gini, jadi panasnya nggak ganggu tangan kalau bahan plastik kayak gini. Itu nilai plusnya. Dan ini plastiknya juga nggak kayak plastik ya, ya plastik sih, cuma maksudnya tetap terlihat elegan khas Samsung banget. Bahkan di seri atau baru juga kayaknya masih masih mirip-mirip kayak gini. Jadi emang belum bisa move on si Samsung dari seri A52s ini. Untuk kameranya di sini enaknya untuk video ya, terutama ya. Di sini dia ada yang namanya stabilizer. Jadi kalau misalkan kita mau ngerekam video, ini nggak patah-patah dan dia bisa ngerekam sampai 4K. Tapi kalau gue saranin sih cukup 1080 60 fps aja itu udah mantep banget. Di sini ada juga yang namanya jadi kita kalau misalkan kita mau ngerekam jauh itu lebih enak, sudutnya lebih luas. Ada wide angle. Yang ini part yang sering hilang ya kalau di brand-brand lain ya. Untuk di A52s masih ada, makanya cakep banget. Oh iya, karena gue nggak
terlalu ngerti fotografi, jadi nanti bakal gue spill aja ya hasil kamera dan videonya biar kalian bisa tahu nih mic-nya kayak gimana, patah-patah atau enggak, dan tajam atau enggaknya. Kita lanjut ke bagian terakhir aja ya. Kita ke bagian baterai. Baterainya di sini sebenarnya nggak gede ya. Standar banget 4500 mAh kalau kita bandingkan dengan brand-brand lain. Tapi enaknya ini tetap awet kok. Kalau misalkan kita pakai sosmed seharian itu cukup 2 kali ngecas. Ya kalau misalkan kita pakai untuk game seharian ya pastilah bakal efek sama berapa kali kalian ngecas. Pastinya lebih banyak. Dan untuk kecepatan pengecasannya ini nggak bagus-bagus amat ya 25 watt. Apalagi Samsung ngasih adapternya di bawaan cuma 15 watt. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau lebih cepat, adapter 15 wattnya kalian taruh di boxnya aja. Kalian langsung beli adapter yang 25 watt. Oke? Sekian sedikit curhat tentang Samsung Galaxy A52s, handphone yang masih banget dicari walaupun udah mau 2023. Karena apa? Karena kameranya oke, videonya oke, masih bisa micro SD. Ini yang penting. Dia masih ada slot untuk jack 3,5 mm untuk colok headset, speakernya udah stereo, apalagi ya kira-kira ya. Tambahin ya di bawah kalau kalian ada alasan lain kenapa Samsung Galaxy A52s masih worth it banget walaupun udah mau tahun 2023. See you, thanks, bye.